Nah, teman-teman, di sini kita akan mereview head unit keluaran terbaru dari Mirai ya. Ini adalah head unit Android. Di sini seri black ya, mereka tulis Z series. Jadi dengan ukuran 9 atau 10 inch ini mereka mengklaim bahwa layarnya itu resolusinya sudah QLED dengan resolusi 2K. Jadi secara resolusi pastinya ini udah tinggi banget ya untuk batas head unit. Oke, lalu kita lihat juga di sini. Di sini Mirai MR9032 Black, berarti ini artinya 9 inch. Dan kalau yang 1032 berarti itu artinya 10 inch. Nah, lalu di sini udah terlihat ya, memakai Qualcomm Snapdragon untuk prosesornya. Ini udah cukup kencang untuk head unit. Lalu di sini 2K, Quad HD, dan ada DSD juga. Nah, di sini tadi gue lihat ada yang menarik nih, karena di sini mereka bilang ini sudah wireless CarPlay dan Android Auto. Jadi untuk CarPlay dan Android Auto itu udah wireless, teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi harus pakai kabel colok sana sini untuk bisa ngejalanin CarPlay atau Android Autonya. Dan di sini bisa kita tambahkan kamera 360. Jadi di sini mereka ada tulis built-in 360. Nah, jadi biasanya itu Mirai mengeluarkan head unit juga sepaket dengan kamera 360 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen sekalian paketan sama 360-nya itu teman-teman nanti bisa kontak kita, bisa tanya kita untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi memang dari head unit ini sudah kompatibel ya kalau misalnya ingin dipasangkan kamera 360. Lalu di sini ada HDMI out. HDMI out itu berfungsi kalau misalnya teman-teman seperti Innova Venturer atau mobil-mobil yang di belakang ada TV roof ataupun ada layar lain yang di row keduanya ya. Nah, itu video yang ada di head unit ini bisa kita tampilkan di layar belakang juga. Nah, lalu di sini ada DTS Digital Sound, ini adalah prosesor bawaannya dari si head unit ini. Untuk RAM-nya 8GB. Jadi RAM-nya 8GB ini untuk di head unit Android itu cukup besar ya. Itu misalnya teman-teman nyari yang 8GB seperti kelas Asuka itu harganya udah belasan juta. Nah, di sini di budget bawah 10 juta teman-teman bisa dapetin head unit Android dengan kapasitas RAM sebesar 8GB. Lalu untuk penyimpanan dia ada dua versi. Dia ada yang versi 128GB sama 256GB. Ini tergantung nanti dari teman-teman. Harganya pasti beda ya. 256 ini harganya lebih mahal. Nah, oke, kita lanjut. Dan untuk sistem yang berjalan di dalam head unit ini sudah menggunakan Android OS 10 teman-teman. Jadi itu udah bukan OS yang jadul banget ya. OS 10 untuk interface-nya itu udah enak banget, dan untuk aplikasi-aplikasi terupdate lainnya masih bisa ngikutin sampai ke yang paling barunya. Lalu di sini juga tertulis di sini sudah 2.5D capacitive touchscreen. Jadi capacitive touchscreen itu seperti apa? Capacitive touchscreen itu kalau teman-teman pencet layar itu dia nggak delay dan nggak membutuhkan effort yang lebih gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat ya, kita sentuh-sentuh dikit aja dia udah jalan. Ini namanya capacitive display. Jadi sensitivitasnya itu udah lebih tinggi. Nah, lalu di sini ada apa lagi nih, kita lihat. Sudah bisa memutar playable 4K 30 fps video format. Jadi dia sudah bisa memutar video dengan kualitas 4K tapi dengan 30 fps, belum yang 60 fps. Sudah support high-res audio, DSD, dan FLAC format. Nah, ini spesial juga nih teman-teman buat teman-teman yang menyukai car audio system, ingin mencari lagu-lagu, hobinya mendengarkan lagu-lagu dengan kualitas tinggi, berarti head unit ini sudah mumpuni karena dia sudah bisa membaca FLAC format untuk lagunya, udah bisa untuk DSD dan juga high-res lainnya. Bluetooth seri 5, oke. Ya, jadi itu semua ya yang tadi poin-poin pentingnya yang bisa ditunjukkan, bisa diunggulkan dari head unit satu ini. Sekarang kita lihat langsung ke experience bersama dengan interface-nya nih teman-teman. Di sini gue tombol home. Bisa lihat ya. Ini layar utamanya, enak banget dilihatnya, elegan, dan layarnya juga itu terlihat elegan gitu. Nah, dan spesial juga di head unit ini udah nggak kayak Mirai yang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk panel untuk touch buttonnya ini, volume up atau volume down itu semuanya udah nggak ada. Jadi semuanya tuh udah kayak Apple ya. Jadi di sini ada tombol atau nggak bisa di scroll up aja dari sini. Dia bakal nongol. Di sini ada volume down, volume up, bisa home juga dari situ. Lalu untuk di scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa opsi ya, seperti reboot. Jadi kalau reboot itu teman-teman udah nggak harus colok atau gimana banget, teman-teman tinggal pencet reboot ini dan dia bakal restart dengan sendiri ya. Wi-Fi, Bluetooth, mobile data dia udah bisa independen ya. Jadi teman-teman yang bisa aktifin kartu 4G itu udah bisa ditanam di head unit ini langsung. Jadi tadi ada kabelnya gue lihat di bagian dusnya ini. Jadi nggak butuh hotspot lagi, dia bisa independen berdiri sendiri. Lalu di sini kita lihat ada apa lagi. Di sini ada Play Store, Chrome, Music, Bluetooth Music,
foto, car info, mixer. Nah, ini mixernya tadi gue lihat juga spesial ya teman-teman. Karena di sini sudah dilengkapi dengan apa ya, prosesor DTS digital surround. Opsinya lumayan banyak, ada gain adjustment, sound effect, crossover, fader balance, synth, delay. Ini udah cukup lengkap banget, dan di bawah sini ada opsi untuk jumlah channel yang akan dipakai di dalam mobil kalau misalnya mobil itu nggak menggunakan prosesor lagi. Jadi contoh di sini ada 2 channel, di sini gue klik 2 channel karena gue tes pakai satu output speaker aja. Lalu di sini ada 2.1, 2.1. Nah, satunya itu biasanya digunakan untuk si subwoofer. Ada 4 channel untuk mungkin depan belakang ya. Dan 4.1, 4 belakang sub, dan ada 5.1. Nah, 5.1 ini bisa teman-teman pakai kalau misal mobilnya itu ada bawaan center speaker. Jadi jumlahnya ganjil, dan satunya itu untuk si subwoofer ya. Nah, di sini gue juga udah tes untuk suara ya. Gue udah play di situ. Mana nih menunya nih? Kita ke music. Gue udah colok USB di sini. Kita udah tes nyala ya. Strum semuanya, untuk output speaker juga udah. Coba kita gedein. Ini secara baru nyala, ini suaranya oke sih, bening. Didengarnya enak. Jadi dia untuk slot USB ada 3, USB 2, USB 3. Ini kalau misalnya teman-teman mungkin satu USB itu khusus untuk file-file high-res atau gimana, satu USB untuk video. Nah, itu bisa digunakan, tiga-tiganya bisa dimasukkan dalam waktu bersamaan. Nah, di sini gue juga udah coba connect ke WiFi. Kita bakal tes YouTube. Gue juga pengen lihat untuk resolusi gambarnya ini. Kita cari yang 4K. Nah, oke teman-teman, ini tampilan untuk YouTube videonya. Kita setel ke resolusi paling tinggi. Cakep ya, warnanya hidup banget. Nah, dan teman-teman bisa mendapatkan head unit Android yang canggih ini hanya dengan harga 8,5 juta. Dan kalau misalnya ingin opsi lebih dengan penambahan satu set kamera 360, teman-teman hanya membutuhkan untuk menambahkan 1,5 juta aja. Jadi untuk satu set dengan paket 360-nya hanya dengan 10 juta rupiah, free pemasangan. Teman-teman bisa tanya-tanya kita dulu, follow Instagram kita di @bronson_audio. Nah, nanti di bio kita itu akan ada link yang mengarahkan teman-teman langsung dari kontak WhatsApp kita, oke?